Pemirsa, reformasi pensiun yang didorong pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron disetujui oleh Dewan Konstitusional untuk secara resmi disahkan menjadi undang-undang. Keputusan ini memicu protes yang marak di penjuru Prancis beberapa waktu terakhir sebab masa menolak kenaikan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, kami sudah bergabung bersama rekan Ajeng Kamaratih. Ajeng, seperti apa situasi di Paris saat ini pasca undang-undang kenaikan usia pensiun disahkan dan mengapa pemerintah Prancis bersikukuh menjadikannya undang-undang? Baik, saya perlu luruskan dulu. Selamat malam Zakia dan pemirsa. Saya perlu luruskan dulu. Jadi sebenarnya reformasi dari pensiun ini telah disetujui oleh Dewan Konstitusional pada kemarin sore, dan pagi ini waktu Perancis sekitar pukul 4 waktu Perancis itu telah disahkan undang-undangnya. Dan tadi sore, kemarin sore sebenarnya ini setelah disetujui oleh Dewan Konstitusional, tiba-tiba di beberapa area di Paris khususnya ini terjadi aksi unjuk rasa. Karena pertama, masa memang tidak menyangka akhirnya Dewan Konstitusional mengesahkan atau menyetujui ide dari reformasi pensiun ini secara cepat. Karena ini sudah 10 minggu sebenarnya demonstrasi dilakukan, dan awalnya auranya positif karena ini merupakan hal yang sangat menjadi concern dari masyarakat Prancis. Dari umur 62 mereka sudah menantikan bahwa oh ya, kami akan pensiun sebentar lagi, tetapi usianya dipanjangkan 2 tahun lebih lama. Auranya masih positif dan mereka berharap bahwa Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis masih memberikan tanggapan terhadap protes mereka. Tetapi karena tidak ada tanggapan selama 10 minggu, akhirnya akhir-akhir ini demo ini menjadi anarkis seperti yang Anda lihat di dalam layar kaca Anda, pemirsa. Tetapi sebenarnya demonstrasi di Prancis itu dilakukan pertama dengan izin, yang kedua masyarakat Prancis sendiri khususnya di Paris sudah tahu kapan demo akan dilakukan dan di wilayah mana. Tetapi yang sangat amat diantisipasi dan disayangkan oleh masyarakat Paris khususnya adalah demo yang akhirnya berujung dengan anarkisme. Karena dari awal demo ini memang janjinya akan menjadi demo yang positif, membangun dan mengajak pemerintah agar untuk memikirkan ulang tentang reformasi dari umur pensiun. Tetapi karena tidak adanya respon dari pemerintah, akhirnya beberapa minggu terakhir seperti yang masyarakat dunia ketahui, demo akhirnya berujung dengan anarkis. Seperti hari Kamis kemarin, demo anarkis ini terjadi bahkan merangsek masuk ke dalam markas besar LVMH. LVMH ini adalah grup besar dari Louis Vuitton. Ini merupakan grup fashion terbesar yang ada di dunia, dan mereka merangsek masuk karena ini merupakan simbol dari kejayaan suatu perusahaan Perancis. Jadi aksi mereka ini memang sudah dihadang oleh kepolisian, tetapi karena telah disahkannya undang-undang tadi pagi waktu Perancis, akhirnya mereka juga mengatakan, orang-orang yang protes ini mengatakan bahwa walaupun sudah disahkan, tetapi demonstrasi tidak akan berakhir, dan kami yang ada di Perancis terus menanti demo selanjutnya kapan, karena kita deg-degan sekali. Tapi biasanya pemerintah Perancis itu selalu memberikan alert, selalu memberikan surat via email biasanya kepada masyarakat yang tinggal di Perancis bahwa hati-hati karena akan ada rencana demo pada tanggal sekian di wilayah ini. Jadi bagi Anda yang akan beraktivitas di luar itu sudah ada alertnya, sudah ada informasinya. Sudah ada peringatannya begitu ya, Ajeng ya. Nah, kemudian bagaimana dengan dari dampak demo ini sendiri, seperti misalnya pelayanan publik yang ada di Paris? Apakah ini masih berjalan normal seperti biasa ataukah ini terimbas karena adanya demonstrasi besar-besaran penolakan undang-undang pensiun ini? Oke, seperti yang saya katakan tadi, izin demo ini selalu ada. Dan izin demo ini biasa dikeluarkan pada hari Kamis. Jadi masyarakat Paris pada khususnya pada hari Kamis mereka biasanya télétravail. Télétravail itu artinya working from home, WFH. Jadi 2 hari sebelum adanya demo, biasanya masyarakat Prancis diberikan surat kewaspadaan. Waspadalah karena pada hari ini, khususnya pada hari Kamis biasanya akan terjadi demo, maka biasanya kereta yang biasanya selalu lumpuh, tanda kutip. Kenapa masyarakat yang bekerja di perkereta apian di Prancis ini melumpuhkan kereta? Karena kereta itu adalah sarana transportasi yang sangat vital di Prancis, karena kalau misalnya mereka tidak bekerja,
Makanya ekonomi Perancis ini tidak akan berjalan karena tidak ada yang bisa pergi bekerja. Sevital itu kereta sehingga biasanya yang dilumpuhkan pertama kali ketika demo adalah kereta. Dan mungkin tadi pertanyaan Zakia, mengapa pemerintah Perancis ini insisting atau memaksa agar undang-undang ini tetap disahkan? Ini adalah pertanyaan menarik. Karena begini, sebenarnya masalahnya adalah defisit. Orang yang bekerja di Perancis itu lebih sedikit dibandingkan orang yang pensiun. Padahal orang yang bekerja ini membayar pajak untuk membayar uang pensiun orang yang telah pensiun. Karena orang yang bekerja ini lebih sedikit, maka dari itu tidak ada uang untuk membayar orang yang pensiun. Jadi tidak ada uang untuk tunjangan pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada orang yang pensiun setiap bulannya. Maka dari itu harapan dari pemerintah Perancis adalah perlamanya 2 tahun usia pensiun itu agar menambah jumlah orang yang bekerja sehingga tunjangan itu bisa dibayarkan lebih banyak kepada orang yang pensiun. Begitu. Dan yang terjadi sekarang adalah mereka defisit, mereka tidak punya uang sebenarnya. Kalau kasarnya simpelnya seperti itu untuk membayar uangnya pensiun. Dan satu hal lagi sebenarnya adalah uang pensiun ini dengan disahkannya undang-undang akan dibayarkan beberapa tahun setelah mereka pensiun. Ini juga yang membuat mereka marah. Sudah umur pensiunnya diperlama, plus tunjangan pensiunnya akan dibayarkan mulai dari beberapa tahun setelah mereka pensiun. Itulah akhirnya mengapa orang-orang yang berdemo mengatakan bahwa ini bukanlah akhir dari demo. Walaupun sudah disahkan, kami tetap akan berdemo agar undang-undang ini bisa digagalkan. Demikian yang bisa saya laporkan, Zakia, dari Paris, Prancis, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Ajeng Kamaratih atas laporannya langsung dari Paris, Prancis.